Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas kelas boleh ikut menyanyikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya apa kabarnya? Apa wajibnya? Alhamdulillah. Ya, sebelum Bapak mulai belajar sama di sini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Dan waktu ini, sekalian ini, Aniwa bisa. Oke, hadir video. Baik, siapa? Mana dia? Bolos, Pak. Bolos. Oke, nanti Bapak catat. Baik, minggu saya ikut. Kamu pada belajar lagi? Bahasa Lampung. Oke, minggu saya ikut. Kamu pada belajar tentang pengenalan bahasa Lampung ya. Nah, di pengenalan bahasa Lampung ini kan akan dijelaskan dasar-dasar saya harus dipelajari oleh Jawa Putih. Nah, juga kamu akan belajar tentang sastra lisan Lampung. Maka kita cakap kepada yang hukum tentang sastra lisan Lampung nanti. Buat saya dapat jawab. Pandai gambaran awal abstrak lah tentang sastra lisan Lampung. Saya seperti tahu biasanya kamu berbicara tentang sastra lisan Lampung. Saya wajib untuk putih Pantun. pantun, tuh. Pantun belum bahasa Lampungnya. Saya kata, Lena, yuk. Oke, ini kan merupakan jenis-jenis sastra lisan Lampung saya dalam berita Lampung kan. Nah, gue yang pengertian sastra lisan Lampung buat saya pandai pengertian sastra lisan Lampung. Oh, come on. Oke, jadi Bapak izin jelaskan seperti itu. Jadi sastra lisan Lampung ini adalah kekayaan budaya, saya berupa ungkapan, cerita, atau karya sastra. Saya disampaikan jak mulut ke mulut atau jak bangun ke bangun secara lisan, mungkin diwariskan secara turun temurun di luar masyarakat Lampung. Nah, sastra lisan ini merupakan bagian terpenting jak tradisi di kearifan lokal masyarakat Lampung. Saya buat jak zaman juga. Nah, ini tadi pengertian jak sastra lisan Lampung. Jadi dapat dipahami zaman kaca-kaca bahwa ini sastra lisan Lampung ini merupakan budaya sekaligus identitas jadi diri dulu. Oke, Siska kok ribut? Jawab Siska. Siska nakal, Pak. Bapak lucu. Lucu lagi. Dua nanti siapa gelarmu? Gelarmu siapa? Lena ya? Oh Lena, Bapak tulis itu Lena ini cuma sopan ya. Oke, bagus. Oke, kita perhatian sedikit susah. Oke, Jena pada dijelaskan tentang pengertian sastra lisan Lampung Pak. Oke, aku paham aku. Jangan saya di jawab Bapak Jena. Oke, Bapak ulang tahu ya. Perhatikan. Saya keras pasaran. Ya, perhatikan. Oke, sastra lisan Lampung, perhatikan. Perhatikan Siska. Oke, sastra lisan Lampung adalah kekayaan budaya berupa ungkapan, cerita atau karya sastra yang disampaikan
bangun secara lisan, tapi diwariskan secara turun temurun di dalam masyarakat Lampung. Jadi karya sastra hiji berupa apa? Kan tadi. Oke, karya sastra hiji bisa berupa ungkapan, cerita, pantun, puisi. Selanjutnya diwariskan secara turun temurun di dalam masyarakat Lampung. Nah, sastra hiji merupakan bagian terpenting dan tradisi kearifan lokal di dalam masyarakat Lampung lewat zaman Tumbar atau zaman dahulu. Paham yuk tentang pengertian tulis Lampung ya? Oke, selanjutnya kita lanjut tentang ciri-ciri sastra Lampung. Ciri-ciri sastra Lampung hiji, saya pertama disampaikan secara lisan dan generasi ke generasi. Bersifat anonim atau diketahui pengarangnya. Jadi sastra lisan Lampung hiji ia bersifat anonim, maka dari siapa saya membuat ini. Jadi diturunkan misalnya itu pernah entah input atau lain nanti di dalam gimana itu kalau pernah sih pernah kan? Oke, ini ciri-ciri sastra Lampung hiji. Saya pertama ialah disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Selanjutnya bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Api yang bersifat anonim. Nah tadi jadi cara penyampaian sastra lisan Lampung hiji kenayaan atau kebanyakan kelamunan itu disampaikan secara lisan generasi ke generasi. Makan dari siapa pengarang ini, siapa penulis ini. Selanjutnya ialah sastra lisan mengandung nilai budaya dan moral. Selanjutnya pasti menggunakan bahasa khas, juga bahasa Lampung. Nah, di beberapa karya sastra lain, seperti contoh yang pakai musik alat musiknya sastra di Tanah Lampung. Enggak, aku lupa loh. Apa aja? Kaki bang, bantu. Oke, itu ya. Jadi buat ini karya sastra lisan Lampung hiji saya diiringi dengan musik tradisional atau gerakan tertentu. Nah, saya terakhir, sastra lisan Lampung hiji memiliki beragam variasi cerita sesuai daerah penyebarannya. Oke, selanjutnya pentingnya sastra lisan Lampung. Oke, sebagai penutur asli ataupun masyarakat Lampung asli, saya menetap di Lampung. Tentunya kami sebagai pewaris harus melestarikan sastra lisan Lampung hiji. Nah, hiji ada beberapa aspek pentingnya sastra lisan Lampung hiji. Yang pertama ialah sebagai identitas budaya masyarakat Lampung. Yang kedua, menjadi sarana pendidikan formal, pendidikan nilai dan moral untuk sana-sana. Saya dulu mengandung kearifan lokal, saya bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia, yang terakhir menjadi hiburan saya sendiri bagi masyarakat ini. Sana-sana. Nah, juga Bapak ada contoh jenis-jenis sastra lisan Lampung. Saya pertama buat peribahasa. Nah, peribahasa ini merupakan ungkapan bijak yang mengandung nasihat, petua atau filosofi hidup masyarakat Lampung. Peribahasa ini biasanya singkat namun memiliki makna saya dalam. Contoh ini Pak tulis yuk.
Maju. Oke gue Siska, dapat gue. Niku mak bubulu nyama gula. Bahasa pandai laki-laki ini. Oke, jadi di bahasa ini bahasa niku mak bubulunya mak balang. Saya arti niku mak warna hijaunya mak warna merah. Nah, berarti ini kan namanya ini apa bahasa kias. Ini termasuk dalam bahasa kias. Saya ini kita semua setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi merupakan salah satu makna saya akan di bahasa Cina. Selanjutnya buat berbahasa wai bulun, wai ram. Saya buat ini saya pandai apa yang ini wai bulun, wai ram. Wai ya. Ayat wai bulun, wai ram. Ya, buat pandai cakap tapi maknanya. Tapi buat sepandai? Pandai, oke, jelas. Jadi arti ini wai bulun, wai ram ini mengandung tentang ayat orang adalah ayat orang, ayat kita adalah kita yang memiliki arti menghormati hak milik orang lain dan menjaga diri sendiri. Dan merupakan salah satu makna saya terdapat di dalam bahasa ini. Selanjutnya, selain peribahasa, buat ini jenis sastra namun lainnya, saya pertama bahasa yang kedua adalah sagata. Itu pada sagata kami. Ya, benar. Oke, jadi sagata ini pantun, namun di bahasa Indonesia nih. Nah, sagata ini terbagi menjadi dua. Saya pertama adalah sagata sasambabang atau sagata saya biasa disampaikan jama kau ibu. Nah, putih ini kan muli kan? Muli itu cewek. Nah, sagata ini biasanya digunakan buat dongko sana kecil. Contohnya lah api saya bundo na dua peci dari apa pakai motor si hati ini. Nadanya gitu ya Pak? Seperti itu nada. Coba Pak contoh ayo nadanya. Oh, saya nggak belajar lagi mau sini nanti sih bisa buat selanjutnya ialah ayun buatan putih dari warna adik dua yang setengah. Nah, salah satu contoh sagata sana babang saya biasa sampai online jamaah ibu. Oke, mungkin pembelajaran kawan di sini ini agak jauh sementara. Jadi saya pertama akan belajar tentang pengertian sastra lisan Lampung. Apa sastra lisan Lampung? Jadi lanjut sampai pada Bapak. Oke, betul. Di sastra lisan Lampung ini merupakan ungkapan cerita atau karya sastra saya disampaikan jak bangun secara lisan diwariskan secara turun-temurun di dalam masyarakat Lampung. Selanjutnya jenis-jenis sastra lisan Lampung tadi buat pihak saya Bapak contoh buat pertama tapi oke saya kedua buat ya dijawab saya nulis saya agak nulis sama Bapak tentang pelajaran selama di sini. Wah, seperti jenis sastra lisan Lampung Hafiwa
Tebak berhadiah. 25. 10. Lena belum. 21. Salah semua. 18. Lama-lama. Belum banyaknya revisi pemerintah ya. Oke Kaisa, teman-teman. Jadi ingat tentang materi organisasi kita skip. Oke, jadi ini bahwa video tentang pelajaran organisasi tentang sastra lisan Lampung. Jadi akan disampaikan bahwa beberapa jenis sastra lisan Lampung saya akan sampaikan. Nah, dua ini ayah cuma kami cuma juga bapak ini contoh cuma bapak Aceh. Karena ya berarti kan dia kata ini kelas kita kelas 5 kan? Kelas 5. Ya kelas 5 kan. Nah, untuk jenis-jenis sastra lisan Lampung lainnya akan dipaparkan lebih dalam di kelas 6. Oke, jika Bapak maju kebebasannya membukti apakah dijawab menulis buat saya di info atau agar ditanya ke Bapak silahkan. Oke, Bu Yani. Nah, Pak, itu kan sastra lisan tinggi wajib ketahui menarik. Tapi kasar satu bidang pembuat sastra lisan. Jadi memang ulah sastra lisan ini kan disampaikan generasi ke generasi. Namun warisan adonik saya memang dapat membuat sastra lisan ini. Ini memang mengandung beberapa unsur di dalamnya. Ini dapat. Dan sastra lisan Lampung saya beredar dan saya ini kan sastra lisan Lampung saya memang datanya di pokja data-data saya akan diteliti cabang penelitian apa itu? Apa ya? Kenapa ya salahnya di sini? Oke. Jadi negara jenazah apabila saya kurang paham di pertemuan selanjutnya bisa tanya ke Lord setelah jam pembimbing FF jam mata pelajaran lain. Jadi untuk bahwa pembelajaran aman tinggi. Oke. Jadi dulu dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.